Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Ridwan dengan NIM 2213100028 dari kelas AFI semester 4 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 permasalahan. Yang pertama, ketika agama itu adalah sebuah kebutuhan manusia, mengapa ada beberapa individu yang kemudian menolak untuk mengimani sebuah kepercayaan agama tertentu. Yang kedua, mengenai tentang argumen apa yang paling saya anggap sebagai argumen yang paling bisa menjelaskan tentang keberadaan Tuhan. Yang ketiga adalah jika Tuhan itu adalah maha bijaksana, maha kuasa, mengapa masih ada penderitaan? Oke, yang pertama mengenai tentang permasalahan agama. Jika agama itu dianggap sebagai kebutuhan manusia, kenapa ada beberapa individu yang menolak untuk mempercayai ataupun mengimani kepercayaan agama tertentu? Penjelasannya ada beberapa faktor. Yang pertama adalah skeptisisme yang disebabkan oleh bacaan literatur ataupun pencarian seseorang. Beberapa filsuf, misalkan beberapa ilmuwan, misalkan Richard Dawkins, itu lebih terkesan ataupun lebih terpesona dengan pandangan-pandangan tentang alam semesta. Dia menganggap bahwa alam semesta ini, penjelasan saintis mengenai alam semesta itu sudah cukup memukau daripada harus untuk mengimani agama tertentu. Jadi menurut Richard Dawkins, agama tidak menjelaskan tentang asal usul alam. Tidak memuaskan dalam menjelaskan tentang asal usul alam semesta, tidak bisa kemudian memecahkan problematika yang dihadapi oleh manusia. Skeptisisme skeptisisme yang ada pada diri mereka itu mendorong mereka untuk tidak mempercayai agama tertentu. Bahkan mereka cenderung meremehkan agama, merendahkan agama, menganggap agama ini adalah suatu delusi dan lain sebagainya. Oke, ada lagi faktor-faktor yang lain seperti pengalaman traumatik pribadi seseorang terhadap agama tertentu. Misalkan dia pernah mengalami diskriminasi, mengalami hal-hal yang menyebabkan trauma pada dirinya yang berkaitan dengan agama. Misalkan ada kita tahu ada Islamophobia. Kenapa Islamophobia itu terjadi? Karena ada pengalaman traumatik dari adanya terorisme dan lain sebagainya. Hal-hal itulah yang kemudian menyebabkan seseorang itu tidak mempercayai ataupun mengimani kepercayaan agama tertentu. Walaupun agama itu adalah sebuah kebutuhan manusia, tetapi karena pengalaman traumatik seseorang atas agama tertentu itu menjadikan dia menolak adanya agama. Itu yang kedua. Yang ketiga, adanya kebebasan pluralistik. Ada beberapa individu yang dia sudah menjelajah banyak sekali kultur di berbagai macam daerah, dan dia menyimpulkan bahwa semua orang itu berbeda-beda
Jadi dia mengalami paham relativisme. Dia menganggap bahwa tidak ada kebenaran mutlak, tidak ada kebenaran yang harus dipercayai, tidak ada kebenaran tunggal, semua relatif. Ini faktor relativisme seringkali terjadi. Banyak sekali individu yang punya paham relativisme itu. Relativisme tentu erat kaitannya dengan ideologi kebebasan, erat kaitannya dengan ideologi liberalisme, pluralisme. Jadi karena liberalisme itu juga berdasar pada paham filosofis dari relativisme ini. Yang kemudian untuk permasalahan kedua, argumen apa yang kemudian bisa menurut pribadi saya untuk menjelaskan tentang keberadaan Tuhan, yaitu argumen teleologis. Menurut saya argumen teleologis itu sangat logik sekali, sangat bisa diterima sekali baik oleh akal maupun hati kita yang mengimaninya. Argumen teleologis itu menjelaskan tentang keberadaan Tuhan dengan bukti-bukti yang terjadi pada alam semesta. Alam semesta punya keteraturan yang sangat detail, punya keindahan yang sangat menakjubkan, dan itu semua menunjukkan adanya seorang pencipta, adanya seorang kreator yang mendesain itu semua. Tidak mungkin sesuatu yang tersusun begitu indah, begitu detail, begitu memukau, begitu terperinci itu terjadi secara kebetulan, terjadi secara asal. Tidak mungkin itu semua terjadi ya secara acak gitu ya. Tentunya itu semua atas pengaruh daripada seorang kreator yang cermat, seorang kreator yang cerdas, seorang kreator yang punya kuasa, punya kekuasaan di atas segala-galanya. Argumen teleologis ini dipakai oleh banyak sekali para ilmuwan, termasuk juga ketika kita lihat ataupun kita baca kitab-kitab Asy'ariyah, misalkan kitab-kitab teologis yang bermadzhab Asy'ariyah, kita akan menemukan pandangan-pandangan ya tentang dalil tentang wujudnya alam ini adalah tentang wujudnya Allah Subhanahu wa taala, ya adanya alam semesta ini. Disebutkan di sana bahwa alam semesta ini tersusun dengan begitu teratur ya, tersusun dengan begitu indah. Tentunya ada sang kreator di sana. Oke, yang ketiga adalah ketika Tuhan itu maha kuasa, kenapa kemudian masih ada penderitaan? Yang pertama, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahwa segala sesuatu itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kata lain, ini adalah konsep ibtila atau ujian, bahwa sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa Allah menciptakan kehidupan dan kematian itu adalah sebagai ujian. Jadi kenapa masih ada penderitaan? Itu adalah salah satu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim dalam kitabnya Syifa'ul Alil, beliau mengatakan bahwa penderitaan yang terjadi itu sebagai bentuk hikmah ataupun sesuatu yang tidak bisa dipahami kecuali oleh Tuhan itu sendiri. Penderitaan-penderitaan itu menunjukkan bahwa
Allah punya sesuatu, punya hikmah di balik itu semua yang tidak bisa dipahami oleh orang yang tertimpa ujian itu. Tetapi tentu ada hikmahnya. Kullu syai'in minallahi hikmah. Bahwa segala sesuatu dari Allah itu pasti ada hikmahnya. Jadi orang diberikan sakit, diberikan ujian misalkan kefakiran, menurut dia adalah hal yang tidak enak ya. Menurut dia adalah hal yang sengsara. Tapi ada hikmah di balik itu yang tidak diketahui oleh dirinya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tahu tentang hikmah itu dan memang sengaja untuk menciptakan hikmah-hikmah itu. Itu dalam kitabnya Ibnul Qayyim namanya Syifaul Alil fi Masailil Qada'i wal Qadari. Fi Masailil Qada'i wal Qadari wal hikmati wa ta'jil. Oke, kemudian yang ketiga, Al-Ghazali dalam kitabnya Munqidh Minadh Dhalal, beliau mengatakan bahwa ujian-ujian itu terjadi sebagai bentuk penghapusan dosa. Artinya ketika seorang diuji sesuatu, ketika seseorang itu mengalami ujian, itu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ingin menghapus dosa-dosanya, ingin menghapus kesalahan-kesalahannya. Mungkin tiga ibarat, tiga penjelasan tadi yang bisa saya sampaikan dalam menjelaskan tentang alasan mengapa masih ada penderitaan. Oke, yang keempat adalah bagaimana kesan Anda dalam mengikuti pembelajaran di mata kuliah filsafat agama. Menurut saya ini adalah pengalaman yang menakjubkan buat saya, pengalaman yang indah buat saya, bisa belajar di kelas, bisa bersama-sama belajar dengan Pak Ivan, dengan kawan-kawan yang lain. Saya berterima kasih banyak sudah mendapatkan pengetahuan yang besar juga, pengetahuan yang banyak juga dari Pak Ivan. Pak Ivan kalau menjelaskan enak sekali, Pak Ivan kalau menjelaskan detail sekali ya. Kemudian juga diskusi di kelas asik ya. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.